Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di malam ini saya akan perbaiki lampu LED merek Philips 7 watt. Ini lampu LED jadul ya teman-teman. Sudah lama bikin konten untuk perbaikan lampu Philips. Jadi masih terlihat untuk segelnya belum pernah diperbaiki, baru ini masuk di sini ya teman-teman. Kita akan perbaiki lampu Philips 7 watt dengan model seperti ini. Tipenya terlihat seperti Philips leher lebar ya teman-teman. Langsung saja kita oprek di meja yang baru. Seperti biasa, pertama-tama kita cek menggunakan tes anti korslet. Ada tanda-tanda kehidupan, biasanya ada LED yang sudah trip jika seperti itu ya. Seperti ini lampu jadulnya menggunakan LED super kecil. Kita cek dulu untuk berapa volt dari LED ini. Lima volt teman-teman. Jadi nanti kita ganti menggunakan LED 5 volt. Jadi untuk tester saya sudah saya atur di dindingnya biar bisa kelihatan. Sebelah sana 5,2 volt. Kita coba lepas bagian PCB-nya ya teman-teman. Disayangkan kalau digetok terlalu keras seperti ini, biasanya ada komponen yang lepas ya. Paling banyak induktor yang lepas. Jadi jika teman-teman melakukan teknik getokan maut, pastikan kembali ya ini bagian induktor terhubung ya teman-teman. Jadi penyakit alami ini kalau digetok pasti bagian induktor melorot. Lampu ini menggunakan sebuah penguat berupa transistor ini. Itu juga berfungsi sebagai IC ya teman-teman, sebagai IC driver.
Sebelum melakukan penggantian LED, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu driver ini apakah masih layak pakai atau tidak ya teman-teman, agar supaya tidak sudah susah-susah kita ngechipnya, mengganti chip LED kecil tapi ternyata bagian PCB nya sudah tidak layak dipakai atau drivernya ya. Untuk bagian yang seperti ini masih bisa diakali dengan menggunakan lem, asalkan jalur-jalurnya belum terputus. Nah, setelah saya melakukan pengecekan, satu-satunya komponen yang rusak pada driver ini hanya ada pada bagian ini. Selain LED ya teman-teman, hanya induktor inputnya. Biasanya induktor input ini terdapat pada jalur plus sebuah driver teman-teman. Apalagi merek Philips memang kebanyakan menggunakan dua buah induktor. Yang induktor kecil adalah induktor input atau filter pertama yang akan menghubungkan langsung ke output rangkaian ini ke bagian DC nya ya teman-teman, dan ini sudah putus. Ini masih bisa kita akali dengan di jumper teman-teman, asalkan kalau induktor di jalur min yang putus itu wajib diganti, karena biasanya sebagai penguat dari transistor atau IC driver atau MOSFET pada bagian output dari output min dari rangkaian driver ini ya teman-teman. Kalau untuk plus, dia hanya berfungsi sebagai filter, bisa diganti bisa juga tidak, dengan kata lain hanya di jumper. Dan kali ini akan saya jumper saja ya. Sebelum itu kita coba ganti dulu untuk chip LED-nya. Kita akan ngechip menggunakan chip LED 6 volt. Saya menggunakan chip LED 6 volt dengan tipe, lupa lagi teman-teman, 3865 mungkin ini ya. Ini yang umum ada di pasaran ya teman-teman. Asalkan menggunakan flux sebelum ditaruh, biasanya dia akan cari posisi sendiri sehingga tatakannya nanti akan pas setelah PCB LED dipanaskan. Ya teman-teman, perhatikan saya memonjokkan bagian LED
ke jalur plus itu posisinya langsung sandar ke jalur ketatakan plus teman-teman. Untuk min, jika plus sudah kena pada tatakannya, untuk min biasa mengikuti ya. Itu kasus untuk papan PCB LED dengan penggunaan tipe LED terkecil ya. Kita coba tes. Dan sudah menyala. Jadi tinggal kita jumper bagian jalur yang tadi ya, apa namanya, induktor. So lamanya nak bikin lampu ini guys, harap dimaklumi. Yup. Kita coba pasang untuk jalur-jalur inputnya. Sudah menyala ya teman-teman, menyala full. Oh iya, tahap finishing hampir lupa. Jumlah chip LED dan watt harus sesuai ya teman-teman. Jika per chip LED mampu disuplai 1 watt, berarti jika kita menggunakan seperti ini contohnya 9 buah chip LED, harus wattnya di bawah 9 ya teman-teman. Jangan pas 9 atau bahkan lebih. Dan untuk wattmeter saya sudah ditaruh di samping ya teman-teman, sudah stay memang, tinggal dicapit lalu hidupkan wattmeter dan wattnya akan ketahuan sehingga tidak over ketika kita melakukan perbaikan lampu ya. Ini dia wattmeternya, ini lampunya, dan ini saklarnya. Terbaca 4,5 watt. Sebelumnya wattnya terlalu drop teman-teman, mungkin karena penggantian chip LED yang tidak sesuai voltasenya. Ini sudah saya ganti, sudah saya tambahkan resistor 5,6 ohm pada resistor pengatur arusnya, saya paralel sehingga wattnya jadi sesuai ya. Jadi seperti ini. Bagi rekan-rekan yang baru gabung di channel saya sudah pernah membuat
video tutorial bagaimana cara mengatur arus lampu LED. Tinggal rekan-rekan cari saja atau tulis di kolom komentar pertanyaan untuk pengaturan arus LED jenis seperti ini ya. Nanti akan saya cari videonya dan saya kasih linknya. Jadi resistor 5,6 ohm di paralel di bagian resistor pengatur arus yang sekitaran 3,6 ohm atau 3 ohm, sehingga nilai resistansinya menjadi berkurang dan arusnya bertambah ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masuk ke finishing, yaitu pemasangan ke bodi. Oh iya teman-teman, karena bagian PCB dari bagian casing lampu ini menggunakan drat, jadi saya tidak menggunakan tianmu yang perekat, melainkan yang pasta agar supaya penyaluran panasnya lebih baik ya teman-teman. Dan untuk bagian luarnya kita gunakan yang bisa menjadi silikon ya, sedikit saja karena bagian bawahnya kan sudah teratasi dengan pasta. Ini sudah jadi ya teman-teman. Jangan lupa bagian drat untuk dititik kembali. Bagi rekan-rekan yang mau membuat alat penitik drat sekaligus pelepas drat seperti ini, bisa teman-teman cari di channel saya ini, sudah pernah saya buat. Tapi jika teman-teman malas untuk mencarinya, ketik komentar saja untuk spill pencarian alat pelepas LED dan juga penitik, alat pelepas drat lampu dan juga penitik drat. Nanti saya sertakan linknya di kolom komentar. Sudah ya teman-teman, ini sudah kencang, tidak mudah lepas lagi. Terima kasih bagi rekan-rekan yang masih menonton channel ini sampai saat ini dan telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen untuk mendukung channel saya, dan salam elektronik, salam coba-coba. Terima kasih.